Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sinergi, salam eco farming. Oke teman-teman, sahabat sinergi semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sahroni, leader Eco Racing Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang udah menyaksikan video yang saya unggah ini. Oke sahabat sinergi semua, dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau ingin berbagi ilmu atau pengalaman bagaimana agar kita mendapatkan mitra atau mendapatkan calon mitra yang baru atau mendapatkan closingan. Sebelumnya mari kita sama-sama bersolawat dulu junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke sahabat sinergi dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu atau pengalaman bagaimana caranya agar kita lebih cepat mendapatkan closingan atau mitra yang baru, atau bagaimana kita cara prospek yang baik dan tepat pada sasaran. Langkah yang pertama teman, kita harus punya target terlebih dahulu. Siapa dan di mana target kita? Misalkan kita punya target hari ini akan mendatangi seorang petani yang berada di desa apa. Kita datangi target tersebut. Langkah awal, kita harus lihat kondisi orang yang akan kita datangi. Apakah dia sedang sibuk atau sedang apa? Alangkah lebih baiknya kalau orang tersebut dalam keadaan nyantai atau standby. Dan ada lebih tepatnya lagi, kita datang ke tempat mereka itu sehabis ba'da isya. Karena di situ ada amalan silaturahminya teman. Barang siapa yang kita bersilaturahmi, maka akan dimudahkan segala urusan dan akan dibukakan rezekinya. Nah, mudah-mudahan niatkan hati kita untuk mendatangi orang itu untuk bersilaturahmi, teman. Setelah kita ketemu dengan orang yang kita datangi, kita perkenalkan diri kita juga. Perkenalkan diri kita, terus kita bincang-bincang mengenai apa. Kita tanya orang itu, misalkan namanya Pak Desi misalkan, contoh. Oh iya Pak Desi, apa kira-kira kegiatan Pak Desi sekarang? Kita tanya seperti itu kira-kira.
saya bertani. Tani apa Pak Desi? Oh, saya sedang menanam sayuran. Nah, sayuran apa? Nah, nanti petani tersebut, Pak Desi tersebut akan menjelaskan atau menerangkan aktivitas yang dia kerjakan. Seperti itu kira-kira teman. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan perbincangan atau pembicaraan berikutnya. Kita tanya Pak Desi kira-kira sekarang lagi nanam apa? Misalkan dia bilang, oh saya sedang nanam sayuran, saya sedang nanam timun atau kacang dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita tanya lagi, biasanya Pak kalau nanam sayuran seperti ini Bapak menggunakan pupuk apa? Nanti dia akan menjelaskan yang biasa dia pakai itu apa. Kan kimia pakainya pakai Ponska atau Mutiara atau urea dan sebagainya. Nanti dia akan terbuka. Disitulah ada kesempatan kita untuk menawarkan atau mengenalkan. Caranya seperti begini teman. Oh ya Pak Desi, kebetulan nih saya kesini istilahnya bisa silaturahmi dengan Pak Desi. Contoh nih teman, ke Pak Desi udah ada belum Pak yang mengenalkan pupuk model pupuk seperti ini Pak? Nanti dia akan bertanya, itu apa, pupuk apa? Nah, baru kita jelaskan teman, kita jelaskan kepada mereka. Oh ini Pak, pupuk ini namanya pupuk eco farming Pak. Pupuk eco farming yang dikeluarkan dari perusahaan PT BES Bandung. Nah, seperti itu kira-kira teman. Yang pertama, kita jelaskan kepada mereka itu teman, fungsi dan guna pupuk eco farming ini kepada mereka. Fungsi dan guna pupuk ini kepada mereka sampai betul-betul dia paham kandungannya apa, fungsinya bagaimana, itu terus cara aplikasinya bagaimana. Kita jelaskan semaksimal mungkin kepada mereka. Kemudian teman, jangan langsung kita ajak dia gabung. Jangan dulu ajak dia gabung dulu. Yang lebih utama kita jelaskan dulu bagaimana fungsi dan guna pupuk eco farming ini kepada mereka agar mereka paham. Terus jangan dulu membicarakan masalah sistem kinerja di ekoresin. Jangan dibicarakan masalah jaringan. Jangan dibicarakan masalah keuntungan atau uang sponsor atau uang duplikasi atau uang pasangan, uang bonus. Jangan dulu bicarakan masalah itu. Itu saran dari saya. Ini pengalaman saya yang biasa saya lakukan. Jadi yang tepat kita jelaskan dulu fungsi dan guna pupuk eco farming ini kepada petani tersebut. Nah, nanti petani tersebut akan bertanya kepada kita, oh iya, itu pupuk itu kayak gimana dalamnya, cara makainya. Nah, seperti itu pasti teman. Petani di mana-mana seperti itu. Nah, kita kadang-kadang yang lebih sulit untuk menawarkan atau membuktikan kepada petani tersebut apabila kita menemui orang yang betul-betul awam. Nah, yang betul-betul awam. Tapi jangan salah teman. Justru orang yang awam seperti itu yang sering bikin penasaran. Makanya saran saya harus dengan sopan, lemah, lembut, penuh kasih sayang. Itu cara. Kemudian teman, di dalam kita penyampaian mengenai fungsi dan guna pupuk ini
kepada mereka, kita jelaskan semendetil mungkin, jangan direkayasa. Kita jelaskan sesuai dengan prosedur yang atau di dalam buku panduan itu. Misalkan petani bertanya, bagaimana ini Pak caranya, cara penggunaannya. Nah itu yang pertama kita jelaskan seperti ini. Oh ini Pak, di dalam ini bentuknya seperti serbuk Pak. Kalau sekilas kita lihat itu seperti dedap padi yang lembut dicitak. Itu seperti itu kira-kira. Itu caranya bagaimana? Nah pasti seperti itu nanti dia tanya. Kita jelaskan, nah ini Pak, ini namanya pupuk eco farming, ini biangnya pupuk. Kita jelaskan seperti itu aja teman. Cara pengaplikasiannya, ini kita buka, kita ambil dan kita larutkan di air 1 liter atau masukkan ke dalam botol aqua ukuran 10 liter. Kita jelaskan kepada mereka dan harus kita campur dengan air kelapa. Kalau tidak air kelapa, air tebu. Kalau tidak air tebu, air gula merah. Seperti itu teman, kita jelaskan. Nanti petani tersebut atau Pak Desi tersebut akan bertanya lagi, itu takarannya atau ukurannya berapa? Kita jelaskan lagi teman, seperti itu. Ini ukurannya Pak, dibuat 1 liter, setelah 1 liter dibikin 200 liter atau 1 drum. Nah setelah dibikin 1 drum, nah baru kita jelaskan kepada mereka, nah barulah isi tangki bapak tersebut dengan ini dan tidak disemprotkan. Kira-kira seperti itu teman. Bagaimana cara misalkan untuk mengawali penyemprotan ini, dari mulai bagaimana, nah itu kita jelaskan. Sebelum tanam, sehabis tanam, udah umur sekian bulan, nah kita jelaskan semendetil mungkin kepada mereka sampai dia paham. Seperti itu teman. Ini pengalaman saya. Terus teman, nanti orang tersebut atau petani tersebut kebanyakan nih biasanya sepertinya mereka ingin pembuktian. Kita jangan kalah trik teman. Kita jangan kalah trik. Kita buka satu, kita korbankan kepada mereka. Langkah awal kita cairkan oleh kita, beri petani tersebut 2 atau 3 tangki atau 4 tangki itu uji coba, kita gratiskan kepada mereka. Itu kita sodako teman, itu bekal kita di akhirat kelak. Seperti itu kira-kira teman. Nah nanti setelah petani tersebut sudah membuktikan dan sudah memakai, dia akan memperhatikan tanaman mereka yang udah disemprot pakai pupuk ini. Perbedaannya nanti dia akan mengetahui sendiri. Kira-kira seperti itu kan. Nah kemudian setelah itu kita datangin lagi, bagaimana Pak tanaman yang kemarin pakai pupuk itu Pak, ada perubahan? Wah bagus, memang ada perubahan. Nah pasti gitu dia. Nah nanti nanya, itu dek misalkan berapa harganya pupuk itu, pasti dia nanyanya seperti itu. Nah, kita jelaskan aja sesuai dengan bandrol yang ada di kotak ini. Ini Pak, saya tidak menjual lebih dan tidak menjual kurang Pak. Ini bandrolnya udah ada di sini, harganya 250.000. Nah nanti otomatis petani tersebut akan terkejut. Wah, kok barang saya udah gitu mahal banget. Pasti seperti itu teman. Kebanyakan itu. Kita jelaskan dulu unsur haranya, kandungannya mengandung 13 unsur hara. Kita jelaskan satu persatunya. Itu teman. Lambat laun petani itu akan berpikir, apabila tanaman mereka itu sudah kelihatan bagus, membaik, hasilnya bagus, dia pasti setidaknya 1 box dia akan beli. Dan 1 box akan beli. Nah nanti dia akan beli 1 box. Lumayan teman, 250.000. Nah,
setelah nanti dia beli udah habis misalkan, dia pasti dia beli lagi. Kalau misalkan hasilnya memuaskan, pasti datang lagi, nanya lagi masih ada nggak barang itu, pasti begitu. Nah, setelah mereka nanti habis ngambil lagi, nah baru di situ kita masukkan untuk dia bisa untuk bergabung. Caranya seperti ini teman. Begini aja Pak, saya merasa kasihan sama Bapak. Kalau seandainya misalkan Bapak membeli pupuk ini, setiap habis beli 250, habis beli 250. Jadi kalau misalkan 5 kali beli aja udah dikalikan 250, udah berapa teman? Udah 1.250. Padahal yang 1,1 aja udah bisa dia masuk untuk gabung. Itu kan lumayan. Kita pancing seperti itu teman. Pak, daripada Bapak membeli misalkan 1 juta 4 biji, lebih baik Bapak gabung aja Pak, biar Bapak mendapatkan lebih barangnya. Gimana caranya? Nah seperti itu. Itu kan kita ambil paket yang kecilnya 1 juta 100 atau 1,1 atau reseller, masukkan misalkan Bapak cukup dengan uang 1.100.000 atau yang 2.100.000 Pak. Kalau yang 1.100.000 kita bilang dapatnya cuma 5 box tapi Pak, tapi udah lumayan Pak, daripada Bapak beli 1 juta dapat 4, ini 1.100.000 dapatnya 5. Nah jadi Bapak udah punya keuntungan Pak 250.000, seperti itu teman. Kalau enggak, kita masukkan langsung, kita ajak sama petani tersebut, kita ajak ke petani tersebut untuk ngambil paket yang 2,1. Misalkan gimana dek caranya kalau saya ingin mendapatkan pupuk ini agar lebih murah atau separuh harga. Nah itu kesempatan teman. Pertama begini, gampang Pak, murah kok Pak, murah untuk daftar gabung di Eco-Racing ini, atau apa agar mudah mendapatkan pupuk ini. Mudah banget, cukup dengan 100.000, cukup dengan 100.000. Tapi dengan syarat Bapak harus belanja 2 juta atau 1 paket, dan uang 2 juta itu akan mendapatkan 12 box senilai 3 juta. Ya kita hitung aja Pak, 12 box atau 12 kotak ini kita kalikan 250, berarti jumlahnya 3 juta. Seandainya Bapak jual, nah di situ udah otomatis Pak. Nah kita jelaskan seperti itu, uang Bapak yang 2 juta akan kembali lagi Pak. Bahkan uang Bapak yang 100.000 itu akan balik lagi sama Bapak, cuman berbentuk barang. Dan barang itu kalau Bapak jual, uang Bapak akan kembali lagi dan ada lebihnya Pak 1 juta. Seperti itu teman. Dan untuk nanti ke depannya Pak, Bapak cukup dengan uang 1,5 juta, Bapak tetap mendapatkan barang 12 box lagi Pak, senilai 3 juta lagi. Itu udah lebih untung separohnya Pak. Belanja 1,5 juta, dapatnya 1,5 juta lagi. Jadi modal kita balik lagi semuanya. Otomatis teman, petani tersebut semalam gak bakalan bisa tidur. Dia akan berpikir terus tentang masalah itu. Nah, kita jangan pengen langsung cash. Jangan cash dia harus gabung, jangan. Lambat laun. Besok kita datangin lagi seperti itu. Bagaimana Pak? Ya enggak untuk ini, agar Bapak bisa mendapatkan pupuk lebih murah. Bapak bisa belanja berulang-ulang. Baru kita di situ, kalau setelah itu kita bicarakan tentang sistem kinerjanya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, supaya petani tersebut merasa yakin dengan kita, jangan cuma 1 kali kita datang kepada mereka, 2-3 kali harus cash dia harus dapat. Itu caranya. Setelah melakukan itu teman, kita cari lagi target yang lain, siapa lagi yang akan kita datangi. Nah triknya seperti itu teman, itu trik langkah awal. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke video berikutnya, jangan lupa saksikan terus video saya ini
saya akan membagi-bagikan bagaimana trik dan cara yang tepat untuk mendapatkan closingan di mitra PT BES. Bagaimana yang cara paling cepat. Ini langkah awal yang saya unggah ini baru langkah awal. Untuk lebih puas lagi, agar teman-teman bisa puas lagi, jangan lupa saksikan terus pengalaman atau trik cara prospek yang tepat berikutnya. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus channel Sahroni Petualang ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak ketinggalan juga. Dan jangan lupa kepada teman-teman atau sahabat sinergi dimanapun berada, saya mohon dukungannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya teman ya. Kita saling bantu teman. Kita saling bantu. Di sini saya sampaikan juga pada teman-teman, jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten atau video-video yang akan saya unggah nanti. Pokoknya saksikan terus teman. Kalau memang teman-teman sahabat sinergi semuanya pengen tahu trik dan cara cepat untuk mendapatkan mitra-mitra atau jaringan lebih cepat. Oke teman-teman, saya undur diri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat atau yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya undur diri teman-teman, jangan lupa saksikan terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah, no riba. Salam sinergi, salam